Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Zahira. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara reguler pagi semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas video mata kuliah Manajemen Mutu dan Kinerja oleh Ibu dosen Bu Sutina MSI. Ini saya akan menjelaskan analisis kegiatan Kartu Indonesia Pintar atau KIP berdasarkan konsep value for money. Yang pertama, input. Input dalam program Kartu Indonesia Pintar meliputi sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program seperti yang pertama, dana dari APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, data penerima siswa kurang mampu yang dikumpulkan melalui Dapodik atau data pokok pendidikan. Yang ketiga, SDM pelaksana di tingkat sekolah, dinas pendidikan, dan lembaga penyalur atau bank. Yang keempat, infrastruktur pendukung seperti sistem data, perangkat komputer, dan jaringan internet untuk verifikasi penerima bantuan. Yang kedua, proses. Proses pelaksanaan KIP mencakup beberapa tahapan. Yang pertama, pendataan dan verifikasi sistem siswa yang memenuhi syarat menerima bantuan. Yang kedua, penetapan penerima bantuan oleh Kementerian, penyaluran dana ke rekening siswa penerima melalui bank mitra. Yang ketiga, pengawasan dan pelaporan penggunaan dana agar sesuai dengan ketentuan atau untuk keperluan pendidikan seperti buku, seragam, transportasi sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, output. Output dari program KIP adalah yang pertama, siswa dari keluarga tidak mampu menerima bantuan pendidikan dalam bentuk dana KIP. Yang kedua, berkurangnya angka anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Yang ketiga, tersalurkannya dana pendidikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, outcome. Outcome atau hasil jangka menengah dari program KIP adalah pertama, meningkatnya akses dan partisipasi anak-anak miskin terhadap pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemerataan pendidikan. Yang ketiga, terwujudnya keadilan sosial di bidang pendidikan. Yang kelima, benefit atau manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dari program KIP adalah yang pertama, meningkatnya kesejahteraan keluarga penerima karena beban biaya pendidikan berkurang. Yang kedua, terbukanya peluang besar bagi anak-anak miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Yang ketiga, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah di bidang pendidikan. Yang keempat, pengurangan tingkat kemiskinan dalam jangka menengah melalui peningkatan kualitas pendidikan. Yang keenam, impact atau dampak jangka panjang dari program KIP adalah terbentuknya generasi muda Indonesia yang lebih berpendidikan dari kompetitif di dunia kerja. Yang kedua, penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial antar wilayah. Yang ketiga, peningkatan produktivitas nasional dan daya saing bangsa. Yang keempat, terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan. Selanjutnya, analisis berdasarkan prinsip value for money. Yang pertama, efektif. Program KIP dikatakan efektif karena berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu peserta didik dari keluarga miskin agar tetap dapat bersekolah. Efektivitasnya terlihat dari penurunan angka anak putus sekolah dan meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah di berbagai daerah. Yang kedua, efisien. Program ini juga efisien karena proses penyaluran dana dilakukan langsung ke rekening siswa tanpa melalui banyak perantara. Yang ketiga, akuntabel. Program KIP bersifat akuntabel karena setiap tahapan pendataan, penyaluran hingga penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, transparan. Program ini transparan karena informasi mengenai jumlah penerima, besaran bantuan, dan mekanisme penyaluran dapat diakses oleh publik melalui sistem resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun sekolah. Kesimpulan, kegiatan Kartu Indonesia Pintar atau KIP merupakan contoh nyata penerapan prinsip value for money di sektor publik. Program ini tidak hanya berorientasi pada hasil atau efektivitas, tapi juga memperhatikan penggunaan sumber daya secara hemat atau efisiensi, dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabilitas dan terbuka publik atau transparansi. Dengan demikian, KIP menjadi instrumen penting dalam pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM Indonesia. Di sini juga saya akan menceritakan tentang kasus dari KIP tersebut adalah permasalahan penyaluran KIP di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Pada tahun 2024, sejumlah siswa di SMP Negeri 3 melaporkan bahwa mereka belum menerima dana KIP meskipun telah terdaftar sebagai penerima sejak awal tahun. Sebaliknya, ada beberapa siswa yang kondisi ekonominya tergolong mampu justru telah menerima dana bantuan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa data penerima KIP di Dapodik belum diperbarui sejak tahun sebelumnya. Beberapa siswa penerima sebelumnya sudah pindah sekolah, tetapi datanya tidak dihapus dari sistem. Sementara itu, siswa baru dari keluarga miskin belum terdaftar karena kesalahan input data oleh operator sekolah. Permasalahan yang terjadi, data penerima tidak akurat atau beberapa siswa mampu tetap menerima bantuan. Yang kedua, keterlambatan pencairan dana akibat verifikasi ulang dari pusat. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi kepada siswa dan orang tua tentang proses aktivasi rekening KIP. Yang keempat, minimnya pengawasan dari pihak sekolah dan dinas pendidikan kabupaten. Dampak kasus tersebut adalah siswa dari keluarga kurang mampu kesulitan membeli perlengkapan sekolah karena belum menerima bantuan. Timbul rasa tidak adil di antar siswa karena bantuan tidak tepat sasaran. Yang ketiga, terjadi penurunan motivasi belajar pada siswa penerima yang belum mendapatkan dana. Upaya penyelesaian, sekolah bersama Dinas Pendidikan melakukan pendataan ulang siswa penerima KIP dan memverifikasi data dengan sosial serta Dukcapil. Dilakukan sosialisasi ulang kepada orang tua dan siswa mengenai penggunaan data dan tata cara aktivasi rekening. Kesimpulan dari kasus tersebut adalah kasus KIP di kabupaten tersebut menunjukkan bahwa ketidaktepatan data dan lemahnya koordinasi antar instansi menjadi faktor utama permasalahan. Diperlukan sistem verifikasi data yang lebih cepat dan transparan, serta pengawasan langsung dari pihak sekolah dan dinas pendidikan agar bantuan benar-benar diterima oleh siswa yang berhak. Baiklah, sekian video dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam video tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.